Nah, kalau gue mau bahas nih tentang bagaimana bisa muncul komentar dari akun resmi menjadi beginian, begini nih, mungkin kalau mau lihat videonya hanya buat hiburan suatu viewer yang semakin ramai. Karena hanya untuk akun resmi, ketika melihat videonya harus dikomentari bahwa beberapa waktu yang telah diketahui sesuai tinjauan videonya, kecuali TikTok tuh ngapain akun resmi gitu jadi populer Den. Nah, sebelum kita mulai lanjutkan dengan fakta-fakta ini, maka marilah pasti tekan tombol like aja. Nah, jika aku sudah dijelaskan bahwa sosmed itu hanyalah sebuah informasi konten ini. Nah jadi, kalau sosmed yang kecuali TikTok, karena mungkin telah buat untuk soal gaya-gayaan dari filter dan efek kamera. Dan juga dapat memberikan informasi mengenai postingan dan video ini tentang proses kegiatan dengan konsep dasar dalam bentuk sistem sosial media seperti melihat bahwa mereka telah menjadi tontonan orang lain. Nah, kalau TikTok yang telah dirilis pada tahun-tahun 2016. Begini nih juga kalau mau dibahas tentang sosmed ini adalah perkembangan dari ByteDance dari saudaranya. Kecuali aplikasi dari negara Cina ini adalah Douyin. Pada mulainya tahun 2017, mungkin ini beberapa tips yang seluruh internasional akan diluncurkan oleh Android ataupun iOS. Itulah alasannya karena sosmed dari Cina ini sudah masih mulai diganti menjadi TikTok. Tapi sekarang ini mereka pun tak heran jika masih banyak negara yang sudah blokir, yaitu 11 negara yang umumnya di pangkat pemerintah dan 8 negara yang umumnya masih permanen sebagai berikut negaranya kecuali Australia, Kanada, Uni Eropa, Inggris, Belgia, Prancis, Belanda, Selandia Baru, Denmark, Norwegia, dan Latvia. Dan juga yang terkecuali negara, termasuk permanen yang sangat terlarang umumnya khusus untuk sosmed ini yaitu India, Pakistan, Afghanistan, Somalia, dan lain-lain. Pada tahun-tahun 2018 bulan Agustus lalu, TikTok menjadi tersedia di seluruh dunia setelah diakuisisi dan digabung dengan MUCICal.ly. Nah, jadi nih kalau sekarang ini sudah diubah karena diakuisisi dengan ByteDance. Kalau gitu sih sobat, yang kemungkinan besar sosmed karena dianggap sebagai menyesal dengan itu akan mengalami beberapa fakta berikut ini. Nah jadi, lebih banyak menyebarkan informasi yang berbahaya bagi sosmed itu hanya bisa mengalami yang kecuali. Seperti yang dicurigai sebagai perusak otak manusia yang bisa lebih susah. Ketika masih ada dicurigai sebagai komentar yang muncul pada untuk akun resmi menjadi bahasan lainnya yang tinjauan video umum. Ketika masih hal besar yang dicurigai sebagai komentar, juga akan menimbulkan dampak negatif terhadap kerusakan pada perubahan sosial, budaya, dan agama. Dan ketika mampu yang dijelaskan bahwa ia akan wujud nyata yang menunjukkan adanya perubahan proses yang terjadi pada privasi yang pasti merahasiakan identitas sesuatu. Tapi sayangnya sekarang sudah banyak beredar yang ada merugikan dengan masalah besar yang mampu membuat mereka merasa tidak nyaman dengan kondisi sosmed itu hanya sekedar informasi aneh saja. Nah, jika kamu hati-hati karena masih jaga keseimbangan terhadap sosmed yang telah menimbulkan kesan positif dalam kebiasaannya apapun. Tapi ingat pesanku, hati-hati dengan tindakan sosmed itu adalah hal biasa yang masih dicoba dalam bentuk kebiasaan apapun. Nah, siapa yang mau nonton TikTok kan? Cobalah tuliskan alasanmu di kolom komentar ya. Iya, gitu aja. Sekian, terima kasih.